Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kalimat efektif. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andelisa Mulawarman dari kelas 30F, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kalimat efektif tentang apa itu kalimat efektif, jenis-jenis kalimat efektif, dan mengapa kita harus menggunakan kalimat efektif. Definisi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Jenis-jenis kalimat efektif. 1. Kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan, struktur, dan bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah: yang pertama, memiliki subjek predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Ketiga, kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Kalimat itu kalimat salah, adapun kalimat yang benar yaitu dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Yang kedua, keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk yang kedua juga harus memakai verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata berimbuhan me juga. Contohnya, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat ini kalimat salah. Adapun kalimat yang benar yaitu kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Yang ketiga, ketegasan. Ketegasan adalah suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu: pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Kalimat itu kalimat salah, adapun kalimat yang benar adalah pada kesempatan lain kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Yang kedua, melakukan pengulangan kata atau revisi. Contohnya, cerita itu begitu menarik, cerita itu sangat mengharukan. Kalimat ini kalimat salah. Adapun kalimat yang benar yaitu cerita itu begitu menarik dan mengharukan. Yang ketiga, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu bodoh tetapi pintar. Keempat, kelogisan. Kelogisan adalah masuk akal. Artinya bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Kalimat ini kalimat salah. Adapun kalimat yang benar adalah untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Jenis paragraf yang kelima, jenis kalimat efektif yang kelima yaitu kehematan. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu saja, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Yang harus diperhatikan dalam penghematan kata yaitu: pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, menghindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, menghindari sinonim dalam satu kalimat. Yang keempat, tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Jenis kalimat efektif yang keenam yaitu kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Contoh, mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Kalimat itu kalimat salah, adapun kalimat yang benar adalah mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima beasiswa.
Yang ketujuh yaitu kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan panduan kata supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Adapun contohnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Kalimat itu merupakan kalimat yang salah. Adapun kalimat yang benarnya yaitu kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Mengapa kita harus belajar menggunakan kalimat efektif? Yang pertama, agar komunikasi terjalin efektif. Karena kalau kita tidak menggunakan kalimat efektif, bisa saja terjadi multitafsir. Ketika kita berbicara, orang lain tidak mengerti sehingga terjadi kesalahpahaman. Bahayanya hanya karena kesalahpahaman kalimat terjadi konflik. Itulah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.